Pentingnya bisnis model kanvas untuk kita-kita para UKM. Ayo, siapa yang belum tahu tentang BMC? Halo jagoan, selamat datang lagi di Jagoin UKM. Jago bisnisnya, ngalir cuannya. Udah kenal kan? Saya Amalia Prabowo. Pada segmen kali ini, kita akan membahas terkait kira-kira apa sih pentingnya BMC dalam bisnis untuk kita-kita ini yang para pelaku UKM. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Getty TV. TV-nya para UKM. Siapa di antara kalian yang belum tahu apa itu BMC? Bisnis model kanvas merupakan strategi manajemen yang dipakai untuk membantu merancang bisnis UKM. Perencanaan tersebut harus didasarkan oleh beberapa hal, seperti infrastruktur, keuangan, pelanggan, nilai perusahaan, dan produk. Apa sih pentingnya BMC bagi kita para UKM? BMC itu sangat kita butuhkan sebagai panduan utama untuk mengembangkan bisnis kita. Jangan sampai kita ini menjalankan bisnis berdasarkan mood atau tanpa tujuan, sak maunya, asal mengalir. Enggak. Jadi BMC itu bisa dijadikan panduan, pegangan kita untuk menjalankan bisnis kita dengan baik. Ini formatnya. Kalian bisa unduh dengan mudah di internet, banyak. Nih elemen-elemen yang ada di dalam BMC. Ini yang pertama ya, yang harus diisi adalah customer segment atau segmentasi konsumen. Ini adalah elemen pertama yang harus kita pastikan, yaitu target bisnis. Gak bisa kita ini untuk memilih segmen pokoknya semua sasaran, mulai dari muda sampai tua, nggak bisa, terlalu berat. Misalnya, kalau bisnisnya adalah baju muslim, maka fokus baju muslim kita ini kemana? Mau ke wanita aktif, atau baju muslim ibu rumah tangga, baju muslim untuk wanita muda yang edgy banget. Nah itu harus fokus. Sekarang elemen yang kedua, namanya value proposition, proposisi nilai untuk konsumen. Elemen yang dimaksud pada BMC ini adalah apa yang merupakan keunggulan produk. Apa sih sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bagi kita para UKM kepada target bisnis kita. Tidak boleh berbasis harga. Nggak boleh. Kalau kita basisnya harga, gampang ditiru. Contohnya kan tadi kita bahas mengenai baju muslim. Nah maka value propositionnya misalnya nih baju muslim sesuai dengan syariat Islam namun tetap aktif dan stylish. Nah gitu. Sekarang yang ketiga, channel ya. Channel yang dimaksud di sini adalah media atau sarana apa saja sih yang akan kita gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa yang kita miliki. Misalnya Instagram, TikTok, Shopee, dan yang lain-lain. Berikutnya adalah revenue stream, sumber pendapatan. Nah, revenue stream ini merupakan bagian yang paling vital. Karena di sini kita harus yakin dari mana kita memperoleh pendapatan. Tidak saja hanya dari order. Misalnya kita ini jualan baju muslim, tapi bisa menerima pesanan customize. Berarti revenue streamnya berapa? Dua kan? Yang pertama dari order, yang kedua dari customize. Kali-kali ownernya dijadikan pembicara atau mau membuka kursus. Jadi kalian punya 4 revenue stream. Sebagai reseller atau sebagai menjual baju muslim biasa, kemudian customize, menjadi pembicara atau membuka kursus bisnis baju muslim. Nah itu harus catat. Berikutnya adalah key resources atau sumber daya. Key resources adalah sumber daya
yang akan kita jadikan tulang punggung perusahaan. Contohnya adalah misalnya SDM. Jadi perusahaan ini tulang punggungnya adalah karyawan. Seperti misalnya UKM tersebut adalah lembaga pelatihan. Pastinya tulang punggungnya adalah tenaga pengajar. Berikutnya adalah customer service, hubungan konsumen. Nah, ini harus ditulis di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Pahami karakter pelanggan untuk menentukan pengisian kolom. Bagaimana cara kita dalam menjaga hubungan dengan customer harus ditulis. Key activities, aktivitas yang akan dijalankan itu juga harus ditulis. Pilih aktivitas yang terpenting, jangan kebanyakan aktivitas, nanti malah nggak bisa fokus. Misalkan dalam 1 tahun mau ikut 3 pameran yang skalanya lokal atau nasional, 1 skala internasional. Yang kedua, memastikan Instagram terkelola dengan baik, memulai mencoba penjualan di TikTok, membuka toko online. Jadi jangan banyak-banyak, nanti bingung perhatiannya jadi terbagi kemana-mana. Berikutnya adalah key partnership. Nah, ini juga ndak usah ditulis banyak-banyak, cukup 3 saja. Berpartner dengan entitas atau lembaga yang terpilih dan menguntungkan. Contoh, partnership dengan komunitas tertentu atau dengan universitas, akademis atau dengan pemerintah. Berikutnya adalah cost structure atau struktur biaya. Ini bukan laporan keuangan loh ya. Ini adalah membuat struktur biaya. Struktur biaya ini penting. Kalian harus bikin poin-poin biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan bisnis ini. Dari 100% biaya yang kalian miliki, kalian bagi. Misalnya 40% biaya adalah untuk bahan baku, 40% biaya untuk SDM. Jadi sisa berapa persen? 20% kan? Maka 20% itu ditulis. Biaya tersebut akan dibagi dengan cermat untuk promosi dan dana cadangan. Jadi BMC untuk pegangan kita dalam menjalankan bisnis supaya tidak berantakan. Buatlah dengan cermat, jangan terburu-buru. Jika sudah mantap, gunakan sebagai rujukan kerja. Selamat menjalankan, selamat mencoba. Jika kamu ada pertanyaan terkait hal ini, boleh langsung ketik di kolom komentar. Jangan lupa ya, share ke jagoan-jagoan yang lain. Dan jangan lupa menunggu seri-seri yang lain untuk bikin semua UKM Indonesia jagoan. Oke, selamat ketemu lagi.